Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Golfis Mania, kembali lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan pastinya, amin. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel tempatnya ngebahas apalagi kalau bukan hobi kita-kita ini. Dan untuk episode kali ini saya mau coba setup mushroom dari top filter atau pasang mushroom dari filter talang, karena banyak yang nanya dan banyak yang request juga. Dan kali ini saya akan buatkan, walaupun sebenarnya untuk tank ini saya sudah pakai mushroom dari filter samping kayak gini. Awalnya sih saya mau coba pasang di tank yang semi outdoor ini, yang depan teras, tapi nggak jadi eksekusi di sini. Takutnya suatu saat kalau tanknya pindah pasti ada lubang-lubang bekas penyangga dari filter talangnya, karena salah satu syarat untuk pakai mushroom dari filter talang harus dibikin penyangga kayak gini. Posisinya harus lebih atas dari tank kita, minimal 15-20 sentian, biar debit airnya lebih kencang kalau dibuat mushroom. Dan ini saya juga baru kelar untuk setting penyangganya. Selanjutnya tinggal setting bagian filter talangnya. Kebetulan filter talangnya juga masih baru dan lubang outputnya juga belum dibikin. Sebenarnya sih untuk talang ini juga pesanan orang yang minta dibikin versi pompa tersembunyi, cuman sampai saat ini nggak ada konfirmasi lagi. Daripada mubazir dan kebetulan ukurannya juga sama dengan akuarium ini, mending saya pakai buat mushroom aja. Oke, lanjut, langsung kita eksekusi aja. Tapi sebelum dieksekusi, saya coba absenin dulu bahan-bahannya apa aja untuk bikin mushroom dari filter talang. Yang pertama ada shock drat dalam ukuran 1 in. Dratnya yang ada di dalam kayak gini, jumlahnya 1 piece. Terus ada keni T juga 1 piece, tapi untuk keni T-nya ini ukuran 1 in kali 3/4. Jadi untuk bagian yang lurusnya ini ukuran 1 in, dan bagian belokannya ini ukuran 3/4. Selanjutnya ada keni L 1 piece juga, ukurannya 3/4. Terus ada keni L lagi, tapi untuk yang ini keni L nya ukuran 1 in, dan untuk jumlahnya dibutuhkan 2 piece. Selanjutnya ada pelok shock ukuran 1 kali 2 in. Jadi nantinya head yang saya pakai ukuran 2 in. Dan yang terakhir ada watermur ukuran 1 in kali 3/4. Di bagian drat luarnya ini ukuran 1 in, dan di bagian drat dalamnya ukuran 3/4. Lupa, masih ada yang ketinggalan guys. Bahan yang terakhirnya ini, yang tadinya buat perpipaan ini, tapi untuk shocknya saya pakai sepasang shock drat ukuran 3/4. Jadi yang satu dratnya di luar dan yang satu dratnya di dalam. Sama perpipaannya juga pastinya dari ukuran 1 in 3/4 dan pipa ukuran setengah. Yang serba ukuran setengah ini saya gunakan buat settingan pompa doang, bukan buat mushroom. Pakai bahan-bahan yang ukuran serba setengah ini. Ada shock drat luar ukuran setengah buat gantiin konektor bawaan dari pompa. Terus ada keni L 2 piece dan keni P nya 1 piece. Kurang lebih untuk kerangka mushroomnya kira-kira seperti ini. Dan untuk bagian bibir mushroomnya saya coba custom sendiri. Untuk bahannya saya pakai bekas talang bagian dasarnya. Udah saya ukir kayak gini, nantinya tinggal dirapihkan lagi. Selanjutnya tinggal kita potongin dulu bagian perpipaannya. Kira-kira jadinya seperti ini. Tapi untuk sementara ini belum saya lem dulu, soalnya baru nyoba juga bikin mushroom dari talang kayak gini. Takutnya aja ada masalah kan, nanti biar gampang dirubah lagi. Selanjutnya tinggal pasang bagian bibir mushroomnya. Ini tinggal dilem doang, tapi di bagian ujung shocknya ini harus diratain dulu. Ini kan ada kelihatan mereknya dan ukuran-ukuran keterangannya juga harus diratain dulu biar halus dan biar lemnya nempel sempurna ke bagian bibir mushroomnya. Untuk menghaluskannya saya pakai amplas, tinggal digosok-gosok kayak gini doang. Sebentar juga ini langsung hilang dan langsung halus kayak gini. Tinggal tambahkan lem kalau udah rata kayak gini. Dan untuk lem yang saya pakai
Lem pipa biasa yang model gini ini juga kuat kalau sudah beneran kering. Lanjut tinggal tempelkan untuk bagian bibir mushroomnya. Posisinya tinggal disesuaikan aja sama garis lingkaran yang dibikin sebelumnya ini. Kalau udah pas, pinggirannya tambah lem lagi, terus dirapihkan. Selanjutnya tinggal tunggu sampai lemnya beneran kering dulu, baru kita coak di bagian dalamnya ini. Oke, lanjut. Sambil nunggu proses lemnya kering, sekarang kita waktunya buat lubangin output dari filter talang. Jangan lupa untuk bagian lubang outputnya harus beneran pas sama lubang input dari pipanya. Jangan sampai jarak antara lubang terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Dan untuk ukuran lubangnya, yang satu disesuaikan sama drat luar ukuran 1 in, dan yang satunya disesuaikan sama drat luar ukuran 3/4. Dan untuk prosesnya kita skip dulu aja guys, biar cepet. Kira-kira jadinya seperti ini setelah dilubangin, dan ini ada bekas-bekas hitam soalnya lumayan keras juga karena saya cuman pakai cutter, jadi sempet dipanasin dulu pakai korek gas baru bisa tembus pakai cutter. Lanjut tinggal pasang perpipaannya. Jangan lupa untuk shocknya ini pakai karet, dan untuk karet yang ini saya pakai yang watermur ukuran 3/4 kali setengah, tapi yang dipakai karetnya doang. Tujuannya biar lebih aman dari kebocoran kalau pakai karet lagi. Kira-kira jadinya seperti ini guys. Dan kenapa di sini saya bedakan untuk bagian shocknya, biar air yang turunnya lebih fokus ke satu pipa dulu, ke pipa yang ukuran 1 in. Paling untuk pipa yang 3/4 ini ke bagian sisaan outputnya doang. Itu juga kalau mulai meluber di bagian pipa ukuran 1 in. Oke, lanjut. Sekarang waktunya kita coak bagian head mushroomnya, dan untuk hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Walaupun hasilnya nggak rapi-rapi amat, tapi segini juga udah lumayan ya, walaupun cuma modal cutter sama amplas doang. Oke, lanjut. Sekarang waktunya setting buat perpipaan ke bagian pompa. Untuk sementara mushroom yang lama ini saya copot dulu, sama konektor bawaannya ini diganti pakai shock drat ukuran setengah, soalnya kalau bawaan ini rawan patah juga. Kalau udah, tinggal pasang pipa ukuran setengah. Tingginya tinggal disesuaikan sama posisi filter talang. Dan untuk lubang outputnya saya bikin 2 lubang kayak gini, jadi semacam letter T. Oke, lanjut. Langsung kita pasang aja pompanya. Dan untuk posisi penyangga ini saya nggak bikin sejajar sama akuarium, biar ada celah buat jalur pipa. Paling posisi talangnya juga sedikit geser ke sebelah kanan. Lanjut, sekarang kita tinggal pasang bagian filter talang dan mushroomnya. Tapi untuk headnya harus dicopot dulu ini, karena nggak bakalan muat di bagian celah penyangga dari filter. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Kurang lebih untuk posisi mushroomnya kira-kira seperti ini. Tapi sebelum kita nyalakan mesinnya, di atas chamber pertama ini saya tambahkan box buat mekanis lagi. Ini ukuran 25 cm dengan 3 lubang output, pipa ukuran 3/4. Harusnya kapasitas pompa 2500 per jam, gak bakalan luber kalau pakai 3 lubang output kayak gini. Dan kira-kira seperti inilah tampilan awal dari mushroomnya. Agak goyang-goyang dikit, tinggal kita tambahkan sumpelan aja seperti japmet kayak gini. Karena ini juga bekas sumpelan mushroom yang sebelumnya, cuman ukurannya agak kecil dikit, jadi harus diganjal lagi pakai pipa ukuran 2 in, sama dilapisi skotlet lagi biar pas ke bagian shocknya. Dan tampilannya seperti ini setelah disumpel pakai japmet. Jamur mushroomnya udah
mulai bagus, tapi malah muncul masalah baru karena terlalu banyak juga tuh udara yang keluar dari sini. Lama-lama mushroomnya makin mengecil tuh. Enggak lama sih ya, sebentar doang langsung kuncup lagi kayak gini. Masalahnya karena dari lubang inputnya ini banyak udara yang masuk, bisa dilihat sendiri tuh ya, udaranya pada ikut ke bawah ke dalam dan keluar lewat mushroomnya. Jadi selama masih ada udara yang keluar dari sini, pasti mushroomnya akan kuncup terus, nggak bakalan stabil. Tinggal kita akalin dulu gimana caranya biar nggak ada udara yang keluar lewat sini. Dan untuk solusinya tinggal kita perkecil aja bagian lubang inputnya. Dan di sini saya coba pakai watermur yang ukuran 3/4 kali setengah. Yang sebelumnya cuma dipakai karetnya doang buat ganjalan sok yang ukuran 3/4 ini. Dan untuk soknya tambahkan juga potongan pipa ukuran 3/4 biar batas airnya lebih tinggi lagi dan nggak ada yang masuk lewat sini, kecuali kalau input yang satu ini sudah mulai meluber. Bisa dilihat setelah diperkecil lagi lubang inputnya, airnya mulai kelihatan naik dan sepertinya nggak ada udara lagi yang ikut turun. Lebih bagus lagi kalau gini terus, nggak sampai luber dan nggak ada yang sampai keluar lewat jalur 3/4. Dan ini tampilan dari mushroomnya, sepertinya udah nggak ada kelihatan udara yang keluar lagi ya. Bisa dilihat untuk jamur mushroomnya juga lebih bagus, bahkan kalau dibandingkan sama mushroom yang sebelumnya, yang ini jauh lebih bagus lagi. Walaupun pakai pompa yang sama, malahan lebih mirip 11-12 sama mushroom ini. Dari filter belakang yang pakai kapasitas pompa 3200, jadi hasilnya lumayan di luar ekspektasi juga ya. Dan kelihatan lebih rapih lagi karena di bagian head mushroomnya ini tanpa tambahan penyangga lagi yang melintang di permukaan akuarium. Oke, lanjut. Sekarang kita geser dulu ke bagian box khusus tempatnya buat media mekanis. Tampilannya seperti ini dan sepertinya aman, gak bakalan luber, cuman agak nyiprat-nyiprat sedikit dan lumayan mengganggu pendengaran juga. Jadi untuk sementara saya coba pakai biopom dulu satu lapis, tapi jangan lupa untuk bagian dasarnya kasih alas dulu seperti ini atau sejenisnya biar ada sedikit celah dari lubang output ke bagian media mekanis biar nggak cepet mampet dan bisa bikin lumer. Untuk sementara paling kayak gini dulu dan lumayan udah nggak berisik lagi, tinggal diisi media filter. Tapi untuk media filternya saya tetap pakai media filter yang lama ini, palingan nanti aja kalau udah sempat baru dipindahin. Dan untuk chamber yang samping ini saya tetap pakai, cuman isinya doang diganti pakai cutness K1 biar kelihatan ada yang muter-muter. Tapi chambernya harus diperbaiki lagi, ininya juga udah copot, berarti harus dipasang. Dan ada beberapa yang harus di custom juga, salah satunya harus ditambahkan sekat lagi di bagian chamber pompa. Itu juga kalau mau ketinggian airnya tetap stabil yang diisi sama media cutness K1. Lanjut kita balik lagi ke bagian input dari pipa mushroom. Sepertinya sudah aman ya, nggak ada lagi kelihatan udara ikut turun lewat sini dan nggak sampai luber ataupun ada yang keluar lewat ketinggian batas sok 3/4. Karena untuk fungsi pipa yang 3/4 ini cuman buat pegangan biar lebih kuat, soalnya untuk bagian head mushroomnya saya nggak pakai penyangga lagi seperti yang sebelumnya. Jadi kalau cuman pakai satu pipa output doang, takutnya mushroomnya malah meleot, apalagi cuman pakai filter talang kayak gini. Mungkin kalau pakai top filter dari bahan kaca bisa-bisa aja kali, kalau cuman pakai satu pipa output juga. Oke guys, mungkin cukup segini aja video mantra-mantra untuk kali ini seputar setup mushroom dari filter talang. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi buat yang masih mau coba pakai mushroom dari filter talang. Terima kasih yang sudah simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan coret-coret aja kolom komentarnya buat yang masih ketemu masalah seputar mushroom. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.